Malam itu sekitar pukul 8. Aku sedang mengendarai motor pulang dari rumah teman di desa sebelah. Jalan yang kulalui cukup sepi. Di kiri kanan hanya ada sawah, beberapa pohon besar, dan lampu jalan yang jaraknya berjauhan. Udara malam terasa dingin, helmku bahkan mulai sedikit berembun. Saat melewati tikungan dekat pohon beringin besar, aku melihat sebuah warung kopi kecil yang lampunya masih menyala. Warung itu terlihat sederhana sekali. Dindingnya dari papan kayu, atap seng yang sedikit berkarat, dan di depan ada beberapa kursi plastik. Karena tenggorokanku kering, aku memutuskan berhenti. Ngopi dululah sebentar, gumamku. Aku memarkir motor tepat di depan warung. Anehnya, di sana tidak terlihat pemilik warung. "Pak, kopi satu," teriakku dari luar. Tidak ada jawaban. Aku masuk ke dalam warung. Di atas meja ada termos besar, gula, sendok, dan beberapa gelas. Sepertinya pembeli memang boleh membuat kopi sendiri. Ya sudahlah, bikin sendiri aja, kataku sambil menuang kopi. Aroma kopi hitam langsung tercium. Hangat sekali. Aku duduk di kursi kayu sambil menikmati kopi panas itu. Suasana warung sangat sepi. Hanya ada suara jangkrik, dan sesekali suara angin yang membuat seng atap berderit. Aku bahkan sempat bercanda sendiri. Wah, ini warung cocok buat nongkrong setan kayaknya. Aku tertawa kecil, tidak tahu kalau beberapa saat lagi, candaan itu hampir jadi kenyataan. Sekitar 10 menit aku duduk sendirian, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Aku menoleh, seorang pria berjalan masuk ke warung. Dia mengenakan jaket hitam, celana jeans, dan sandal jepit. Rambutnya agak berantakan seperti orang yang baru menempuh perjalanan jauh. Dia duduk di kursi tepat di depanku. Tanpa permisi, aku agak kaget. Namun dia terlihat santai. "Ngopi juga bang?" tanyanya. "Iya bang, silakan," jawabku. Dia mengambil gelas, lalu menuang kopi dari termos yang sama. Kami mulai minum kopi sambil duduk saling berhadapan. "Sepi banget ya jalan malam ini," kataku. Dia mengangguk pelan. "Iya, dari tadi nggak ada kendaraan lewat." Aku tertawa kecil. Biasanya sih ada motor 1-2 lah. Dia menatap ke arah jalan. Lama, kemudian berkata dengan nada aneh. "Kadang, ada jalan yang malam hari memang lebih suka kosong." Aku mengernyit. Maksudnya, dia hanya tersenyum. Biar yang lewat bukan cuma manusia. Aku langsung tertawa keras. "Wah bang, jangan gitu dong, saya baru ngopi ini." Dia ikut tertawa pelan, tapi entah kenapa, tawanya terasa aneh. Kami mulai mengobrol lebih lama. Namanya katanya Rian, orangnya sebenarnya cukup ramah. Bahkan kami sempat bercanda soal kopi. Aku bilang kopinya agak pahit. Dia menjawab santai, "Pahit dikit nggak apa-apa, hidup juga pahit." Aku tertawa, "Wah ini filosofi kopi banget bang." Dia mengangkat cangkirnya, "Tapi kopi masih lebih enak daripada hidup." Aku semakin tertawa, "Bang, abang habis putus ya?" Dia menatapku, lalu berkata dengan datar, "Aku habis mati." Aku langsung tertawa keras. "Wah parah bang, bercanda horor gitu." Dia hanya tersenyum tipis. Aku serius. Aku masih menganggap dia bercanda. "Kalau abang mati, saya ngobrol sama siapa sekarang?" Dia menjawab santai, "Mungkin, sama arwah." Aku mulai merasa sedikit merinding. Tapi aku tetap mencoba santai. Abang ini bikin suasana jadi kayak film horor aja." Dia tidak menjawab, hanya menatap cangkir kopinya. Anehnya, sejak tadi dia minum berkali-kali. Kopinya tidak berkurang sedikit pun. Aku melihat jam di ponselku. Pukul 22, aku kaget juga.
Tidak terasa sudah hampir 2 jam aku duduk di warung itu. Biasanya kalau sudah jam segini, minimal ada beberapa motor lewat. Entah orang pulang kerja, anak muda nongkrong, atau mobil dari desa sebelah. Tapi malam itu, benar-benar tidak ada siapapun. Jalan di depan warung terlihat kosong, gelap, bahkan suara anjing pun tidak terdengar. Aku menoleh ke arah Rian yang masih duduk santai sambil memegang cangkir kopinya. "Bang, sepi banget ya malam ini," kataku. "Iya," jawabnya pelan. "Biasanya sih walaupun malam masih ada motor lewat." Rian tersenyum sedikit. "Kalau malam tertentu, jalan ini memang suka kosong." Aku mengangkat alis. "Malam tertentu." Dia menoleh ke arah jalan yang gelap. "Kadang jalan ini lagi dipakai." Aku langsung tertawa. "Dipakai siapa? Setan?" Dia menatapku beberapa detik, lalu menjawab dengan nada datar. "Iya." Aku langsung diam beberapa detik, lalu tertawa lagi. "Wah bang, kalau abang jadi penulis cerita horor kayaknya laku ini." Dia tidak ikut tertawa kali ini, hanya menatap kopi di tangannya. Aku mulai merasa sedikit aneh dengan suasana malam itu. Angin yang tadi bertiup sekarang mendadak berhenti. Udara terasa sangat diam, terlalu diam. Aku mencoba mengalihkan suasana. "Bang, abang rumahnya jauh dari sini?" "Tidak terlalu." "Desa mana?" Dia menunjuk ke arah jalan gelap. "Ke sana." Aku menoleh ke arah yang dia tunjuk. Di sana hanya ada jalan panjang yang hilang dalam kegelapan. Tidak ada lampu, tidak ada rumah yang terlihat. "Di sana ada desa?" tanyaku. Rian mengangguk. "Ada." Aku menggaruk kepala. "Aneh, saya sering lewat sini tapi nggak pernah lihat desa di sana." Dia menjawab santai. "Memang jarang terlihat." Aku mulai merasa percakapan ini makin tidak masuk akal. Lalu aku memperhatikan sesuatu lagi. Cangkir kopi Rian. Sejak tadi dia sudah mengangkat cangkir itu berkali-kali seperti sedang minum. Tapi isi kopinya masih penuh sampai bibir gelas. Aku mencoba memastikan. Aku sengaja memperhatikan ketika dia minum lagi. Dia meneguk, menaruh cangkirnya. Aku melihat ke dalam gelasnya. Masih penuh. Aku menelan ludah. "Bang, kopinya nggak habis-habis ya?" Dia melihat gelasnya, lalu menjawab santai. "Ya, mungkin memang tidak akan habis." Aku tertawa canggung. "Wah, kopi abadi ini namanya." Dia tersenyum. "Terkadang ada sesuatu yang memang tidak bisa habis, meskipun sudah waktunya." Aku tidak mengerti maksudnya, tapi suasana mulai terasa tidak nyaman. Beberapa menit kemudian lampu warung berkedip. Lampu kuning itu seperti hampir mati. Aku menoleh ke atas. Ini lampu kayaknya mau putus deh. Rian tidak melihat ke lampu. Dia malah menatap ke arahku. "Kalau lampu mati, kamu takut?" Aku tertawa kecil. "Ya enggak lah, cuma warung doang ini." Dia mengangguk. "Bagus. Kenapa?" Dia menjawab pelan. "Karena nanti mungkin akan gelap." Aku mulai merasa merinding. Untuk mencairkan suasana, aku bercanda lagi. "Bang, jangan bikin suasana horor dong." "Memang horor." "Iyalah, warung sepi, jalan kosong, abang ngomongin setan terus." Dia tertawa pelan, tawa yang aneh. Lalu dia berkata sesuatu yang membuatku tiba-tiba diam. "Kalau kamu takut, berarti kamu mulai sadar." Aku mengernyit. "Sadar apa?" Dia menatapku lurus. "Sadar kalau sejak tadi, kita tidak benar-benar sendirian di sini." Angin tiba-tiba berhembus lagi. Lampu warung berkedip lebih keras. Dan entah kenapa, bulu kudukku langsung berdiri. Aneh sekali, rasanya waktu berjalan sangat lambat di warung itu. Padahal biasanya kalau nongkrong sambil ngopi, waktu terasa cepat.
Aku menggosok kedua tanganku karena udara mendadak sangat dingin. Padahal tadi tidak sedingin ini. Bang, kok tiba-tiba dingin banget ya? Tanyaku sambil meniup tanganku. Rian masih duduk santai di depanku. Dia memegang cangkir kopinya, tapi tidak benar-benar meminumnya. Memang biasanya begitu, katanya. Begitu gimana? Kalau malam sudah lewat jam segini, udara di sini suka berubah. Aku mengangkat alis. Berubah gimana? Dia menatap keluar warung. Seperti ada yang lewat. Aku langsung menoleh ke jalan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada motor. Tidak ada mobil. Bahkan suara jangkrik yang tadi ramai sekarang mulai berkurang. Suasana terasa semakin sunyi. Aku mencoba bercanda lagi supaya tidak terlalu tegang. Yang lewat setan ya bang? Rian tertawa pelan. Iya, kadang mereka juga suka lewat sini. Aku ikut tertawa. Tapi setan kan gak minum kopi bang. Dia menatap cangkirnya, lalu berkata dengan santai. Siapa bilang? Aku tertawa lagi. Wah kalau setan nongkrong di warung kopi, kasihan juga penjualnya. Dia mengangguk pelan. Mungkin memang ada yang sedang nongkrong sekarang. Aku berhenti tertawa. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang terasa aneh. Angin tiba-tiba berhembus cukup kencang. Atap seng warung berbunyi. Lampu kembali berkedip. Aku melihat ke arah termos kopi di meja. Termos itu sedikit bergerak seperti tersenggol sesuatu. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Aku langsung berdiri sedikit. Bang, termosnya gerak. Rian melihat ke arah termos. Ah, mungkin angin. Aku mengangguk. Iya mungkin. Tapi di dalam warung tidak ada angin yang masuk. Aku kembali duduk. Namun sekarang aku mulai memperhatikan Rian lebih jelas. Kulit wajahnya terlihat sangat pucat. Seperti orang yang sedang sakit. Aku bertanya dengan santai. Bang, abang habis perjalanan jauh ya? Dia mengangguk. Iya, cukup jauh. Dari mana? Dia menjawab pelan. Dari perjalanan terakhir. Aku mengernyit. Perjalanan terakhir maksudnya. Dia tersenyum tipis. Terkadang seseorang tidak sadar kalau perjalanan terakhirnya sudah selesai. Aku langsung tertawa. Bang, abang ini serius jadi penulis horor aja? Dia tidak menjawab, hanya menatap kopi di tangannya lagi. Beberapa menit berlalu, aku memperhatikan sesuatu lagi. Tangannya, saat dia memegang cangkir, tangannya terlihat sangat kaku, seperti orang yang jarang bergerak. Aku mencoba mencairkan suasana lagi. Bang, kerja apa sebenarnya? Dia menjawab pelan. Sekarang sih, sudah tidak kerja. Kenapa? Dia menatapku. Sudah tidak bisa. Aku tertawa kecil. Wah kalau nggak kerja gimana hidup bang? Dia menjawab dengan suara sangat datar. Aku sudah tidak hidup. Aku langsung diam. Beberapa detik. Lalu aku mencoba tertawa lagi. Bang, abang kalau bercanda horor terus nanti saya pulang lari ini. Dia tersenyum, tapi aku tidak bercanda. Lampu warung tiba-tiba berkedip lebih keras. Aku menoleh ke lantai, dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Di lantai terlihat bayangan dari lampu. Bayanganku ada, bayangan kursi ada, bayangan meja ada, tapi bayangan Rian tidak ada. Aku mengedipkan mata, melihat lagi, tetap sama, tidak ada bayangannya. Aku mulai merinding. Rian menatapku. Kenapa? Aku gugup. Enggak apa-apa. Dia tersenyum. Kalau kamu mulai merasa aneh, itu berarti kamu mulai melihat. Melihat apa? Dia menjawab pelan. Hal yang sebenarnya. Aku menelan ludah. Suasana warung terasa semakin dingin. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku mulai merasa ingin cepat pulang. Tepat tengah malam, entah kenapa,
Ketika angka jam berubah menjadi 12 malam, suasana warung terasa semakin berat. Udara yang tadinya dingin sekarang terasa lebih dingin lagi. Sampai-sampai napasku mulai terlihat seperti asap tipis. Aku menggosok kedua lenganku. "Bang, ini dinginnya kayak di gunung," kataku mencoba bercanda. Rian hanya tersenyum kecil. "Memang kadang begitu kalau tengah malam." Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya perasaanku saja. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Lampu warung kembali berkedip. Aku melihat ke arah lampu. Cahayanya naik turun seperti hampir mati. Suasana warung jadi terlihat aneh. Kadang terang, kadang redup. Setiap lampu redup, bayangan di lantai berubah-ubah. Dan aku kembali memperhatikan satu hal yang tadi kulihat. Rian masih tidak punya bayangan. Aku menelan ludah. Kali ini aku benar-benar yakin. Aku mencoba bersikap biasa saja. "Bang, rumah abang jauh dari sini." "Tidak terlalu," jawabnya. "Ke arah mana?" Dia menunjuk ke arah jalan gelap di depan warung. Jalan itu sangat gelap. Seolah-olah lampu jalan tidak berfungsi di sana. Aku menatap jalan itu beberapa detik. Aneh, saya sering lewat sini tapi nggak pernah lihat rumah di sana. Rian tertawa kecil. "Memang jarang kelihatan." Aku mengernyit. "Kenapa?" Dia menjawab santai. "Karena yang tinggal di sana bukan manusia." Aku langsung tertawa keras. "Bang, abang ini kalau jadi tukang cerita horor bisa viral." Dia ikut tertawa, tapi tawanya sangat pelan. Beberapa menit kemudian aku mulai merasa tidak nyaman duduk terlalu lama. Aku berdiri sebentar untuk meregangkan badan. Kaki pegal juga duduk lama. Aku berjalan sedikit ke pinggir warung. Melihat ke arah jalan, tetap kosong. Lalu aku kembali duduk. Namun saat aku duduk, aku mencium sesuatu. Bau aneh, seperti bau besi, atau bau darah. Aku menutup hidung sedikit. "Bang, abang nyium bau aneh enggak?" Rian mengangguk pelan. "Iya, bau apa ya?" Dia menjawab santai. "Bau kecelakaan." Aku tertawa kecil. "Bang, jangan mulai lagi deh." Dia menatapku. Serius, aku mulai merasa merinding lagi. "Memang kemarin ada kecelakaan di sini?" tanyaku. Rian mengangguk. "Ada, parah." Dia menatap jalan. "Lumayan, korban banyak." Dia menjawab sangat tenang. "1. Aku mengangguk. "Kasihan juga ya." Rian melanjutkan. "Orangnya mati di tempat." Aku diam sebentar. "Wah, ngeri juga." Dia menatapku. Dia naik motor. Aku menelan ludah. Ditabrak. Rian menggeleng. Dia jatuh sendiri. Aku menggaruk kepala. "Jam berapa?" Rian menjawab pelan. "Sekitar jam segini." Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Bang, abang lihat kejadian itu?" Dia mengangguk. "Iya, dekat dari sini." Dia menunjuk ke depan warung. Tepat di sini, aku langsung melihat ke lantai tanah di depan warung. Gelap, namun seperti ada noda hitam yang tidak terlalu jelas. Aku merasa merinding. Aku mencoba bercanda lagi. "Untung saya nggak lewat sini kemarin." Rian tersenyum. "Untung juga kamu lewat sini malam ini." Aku bingung. Maksudnya, dia menatapku lama. Lalu berkata dengan suara pelan, "Jadi ada teman." Aku langsung tertawa keras. "Bang, abang ini bikin saya makin merinding." Dia ikut tertawa, tapi kali ini, tawanya terdengar sedikit aneh, seperti suara orang yang tertahan. Beberapa detik kemudian, lampu warung tiba-tiba mati. Gelap total. Aku langsung kaget. Bang, lampunya mati." Tidak ada jawaban. Warung benar-benar gelap. Aku hanya bisa melihat sedikit cahaya bulan dari jalan. Lalu dari kegelapan itu, aku mendengar suara Rian.
Pelan sekali. Terkadang, orang tidak sadar kalau mereka sedang duduk dengan orang yang sudah mati. Jantungku langsung berdetak sangat keras. Lampu tiba-tiba menyala lagi. Aku melihat ke arah Rian. Dia masih duduk di kursinya. Tersenyum. Namun entah kenapa, wajahnya sekarang terlihat jauh lebih pucat dari sebelumnya. Lampu warung kembali menyala setelah sempat mati beberapa detik. Aku masih duduk kaku di kursi. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma lampu rusak, gumamku pelan. Di depanku, Rian masih duduk seperti tadi. Tangannya memegang cangkir kopi yang sama. Aneh sekali, sejak awal kami duduk sampai sekarang, kopinya masih tetap penuh. Aku mencoba mengalihkan pikiranku. Dengan berbicara lagi, "Bang, tadi abang bilang ada kecelakaan kemarin di sini ya?" Rian mengangguk pelan. "Iya, serius kejadian di depan warung ini." "Iya." Aku melihat ke arah jalan di depan warung. Masih kosong. Angin malam kembali berhembus pelan. Daun pohon beringin di dekat tikungan bergerak pelan. Suasana terasa semakin tidak nyaman. Aku kembali bertanya, "Orangnya siapa bang?" "Orang sini." Rian menggeleng. "Bukan, orang luar." "Iya, kasihan juga ya, keluarganya pasti sedih." Rian menatap jalan yang gelap, lalu berkata pelan, "Mungkin mereka belum tahu." Aku mengernyit, "Belum tahu?" "Iya." "Kenapa?" Dia menjawab santai, "Karena kadang orang mati tidak langsung ditemukan." Aku mulai merasa merinding lagi. Aku mencoba bercanda supaya tidak terlalu tegang. "Bang, abang ngomongnya kayak polisi aja." Dia tertawa kecil. "Bukan." Terus, "Aku cuma orang yang kebetulan tahu." Aku mengangguk. "Abang lihat langsung ya kecelakaannya?" Dia diam sebentar, lalu mengangguk. "Iya, parah." Dia menjawab singkat, "Parah." Aku menghela napas. "Motor rusak." "Iya, orangnya." Dia menatapku. "Tidak selamat." Aku menunduk sebentar. Kasihan juga. Beberapa detik kami hanya diam. Aku meminum kopiku. Namun tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Udara di sekitar Rian terlihat seperti berembun tipis. Seolah-olah tubuhnya mengeluarkan hawa dingin. Aku mencoba memastikan. Aku mendekatkan tanganku ke arah meja. Benar, di sekitar tempat dia duduk terasa lebih dingin dari tempatku. Aku mulai merasa tidak nyaman. Untuk mencairkan suasana aku bertanya lagi, "Bang, kecelakaannya jam berapa kemarin?" Rian menjawab tanpa ragu, "Sekitar jam 11 malam." Aku melihat jam, sekarang sudah lewat tengah malam. "Berarti sudah hampir 24 jam ya," kataku. Dia mengangguk. "Iya." Aku menghela napas. Mungkin sekarang keluarganya sudah tahu. Rian menatapku, lalu berkata pelan, "Mungkin." Aku memperhatikan wajahnya. Sekarang wajahnya terlihat lebih pucat lagi. Seperti orang yang sangat kelelahan. Aku mencoba bercanda lagi. "Bang, jangan-jangan abang yang nolongin korban itu ya?" Rian tersenyum tipis. "Aku memang yang pertama di sana." "Wah, hebat juga bang." Dia menggeleng. "Aku bukan penolong." Aku tertawa kecil. "Terus abang siapa?" Dia menatapku cukup lama, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang, "Aku yang kecelakaan itu." Aku langsung tertawa keras. "Wah bang, bercanda lagi." Dia tidak tertawa, hanya menatapku. Aku serius. Aku berhenti tertawa. Suasana tiba-tiba terasa sangat dingin. Aku mencoba menganggap itu hanya lelucon. "Kalau abang yang kecelakaan, berarti abang sekarang hantu dong." Dia tersenyum kecil. "Menurutmu?" Aku menelan ludah. Lampu warung kembali berkedip. Angin malam masuk ke dalam warung. Daun-daun di luar bergesekan. Aku menoleh ke lantai lagi.
Bayanganku masih ada, namun, bayangan Rian tetap tidak ada. Jantungku mulai berdetak sangat keras. Rian kemudian berkata pelan, "Kamu tahu yang paling aneh dari kematian?" Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan, "Kadang orang mati masih merasa hidup." Aku mulai merasa bulu kudukku berdiri. Dia mengangkat cangkir kopinya, menatapnya sebentar, lalu berkata dengan suara pelan, "Seperti aku." Aku menatapnya dengan gugup. Suasana warung tiba-tiba terasa sangat sunyi. Hanya ada suara angin, dan detak jantungku sendiri. Aku mulai sadar, mungkin pria yang duduk di depanku ini, benar-benar bukan manusia. Aku masih duduk kaku di kursiku. Ucapan Rian barusan masih terngiang di kepalaku. Aku yang kecelakaan itu. Aku mencoba menenangkan diri. Ini pasti cuma bercanda, pikirku. Tapi entah kenapa, suasana malam itu terasa sangat berbeda. Seperti ada sesuatu yang menekan di udara. Aku menatap Rian lagi. Dia masih duduk santai sambil memegang cangkir kopinya. Wajahnya pucat, sangat pucat. Aku mencoba tertawa supaya suasana tidak terlalu tegang. "Bang, kalau abang hantu beneran, saya sudah pingsan dari tadi." Rian tersenyum tipis. "Belum tentu. Maksudnya, kadang manusia baru sadar setelah semuanya terlambat." Aku menggaruk kepala. "Waduh, abang ini bikin saya merinding aja." Dia tidak menjawab, hanya menatap ke arah jalan. Lampu warung kembali berkedip. Cahaya di warung menjadi redup sebentar. Dalam cahaya yang redup itu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Di dahi Rian, seperti ada bekas luka besar. Seperti luka terbuka, seolah kepalanya pernah terbentur sangat keras. Aku mengedipkan mata, lampu kembali terang, wajah Rian kembali normal. Tidak ada luka. Aku menelan ludah. Mungkin cuma salah lihat, pikirku. Aku mencoba memastikan lagi. Aku menatap wajahnya lebih lama. "Bang, abang baik-baik saja kan?" tanyaku. Dia mengangguk. "Kenapa?" "Enggak, tadi saya kira abang luka." Dia tersenyum kecil. "Luka?" "Iya, di kepala." Dia menyentuh dahinya, lalu berkata pelan, "Mungkin bekas kemarin." Aku langsung merinding. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Atap seng warung berbunyi keras. Lampu kembali redup. Sekali lagi aku melihat wajahnya. Dan kali ini, aku yakin, di dahinya benar-benar terlihat retakan seperti luka kecelakaan. Darah tipis terlihat mengalir dari pelipisnya. Matanya terlihat kosong. Aku langsung menunduk, takut melihat lebih lama. "Kenapa kamu kelihatan takut?" tanya Rian. Aku mencoba tersenyum. "Enggak kok bang." Dia tertawa kecil. "Kamu mulai melihat ya." Aku pura-pura tidak mengerti. "Melihat apa?" Dia menjawab pelan. "Yang sebenarnya." Aku tidak menjawab. Tanganku mulai dingin. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan lagi. "Bang, waktu kecelakaannya kemarin, ada yang nolongin nggak?" Rian menggeleng pelan. "Tidak sempat." "Kenapa?" Dia menjawab datar. "Karena aku langsung mati." Aku menelan ludah. Beberapa detik kami hanya diam. Lalu Rian berkata lagi, "Kamu tahu hal paling aneh setelah mati?" Aku menggeleng. "Apa?" Dia tersenyum tipis. "Kita masih bisa duduk, ngobrol, bahkan minum kopi." Dia mengangkat cangkirnya, namun ketika dia mengangkat cangkir itu, tangannya terlihat sedikit transparan dalam cahaya lampu. Aku langsung berdiri dari kursiku. "Bang, saya rasa saya harus pulang." Rian menatapku. Tatapannya kali ini terasa sangat dingin. "Kamu takut?" Aku tertawa gugup. "Ya, sudah malam juga." Dia mengangguk pelan. "Silakan." Aku merasa sedikit lega. Aku berjalan keluar warung, menuju motorku.
Namun ketika aku melihat ke arah jalan, aku langsung berhenti. Jalan yang tadi ada, sekarang tertutup kabut tebal. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku menoleh ke belakang. Rian masih duduk di warung, menatapku, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau sudah duduk di tempat ini, biasanya orang susah pulang cepat." Aku mulai benar-benar ketakutan. Sepertinya, malam itu belum akan selesai. Aku masih berdiri di depan warung. Kabut tebal menutupi jalan di depanku. Lampu jalan yang tadi masih terlihat sekarang seperti hilang ditelan kabut. Aku mencoba menyalakan motorku. Mesin tidak mau hidup. "Aduh, jangan bercandalah," gumamku panik. Aku mencoba lagi. Tetap tidak menyala. Padahal tadi waktu datang tidak ada masalah sama sekali. Angin malam kembali berhembus pelan. Udara terasa semakin dingin. Aku menoleh ke belakang. Rian masih duduk di kursinya di dalam warung. Masih memegang cangkir kopi itu. Seperti tidak pernah bergerak sejak tadi. Aku berjalan kembali ke dalam warung. "Bang, motor saya nggak bisa hidup." Rian menatapku. "Memang, begitu biasanya. Maksudnya, kadang kalau malam sudah terlalu jauh, orang jadi sulit pergi." Aku menghela napas. "Bang, jangan ngomong gitu dong." Dia tersenyum tipis. "Kenapa? Seramlah." Dia tertawa kecil. Aku duduk lagi di kursiku. Tanganku mulai sedikit gemetar. Aku mengambil cangkir kopiku dan meminumnya lagi. Namun ketika aku menaruh cangkir itu, aku melihat sesuatu yang membuatku merinding. Di meja, tidak ada debu yang terganggu di sekitar cangkir Rian. Padahal di meja itu terlihat banyak debu tipis. Seolah-olah cangkirnya tidak benar-benar menyentuh meja. Aku menatap lebih dekat. Benar, cangkirnya seperti sedikit melayang. Aku langsung mengalihkan pandangan. Aku mencoba berbicara lagi supaya pikiranku tidak semakin kacau. "Bang, ini warung sebenarnya punya siapa?" Rian menatap sekeliling warung, lalu berkata santai, "Dulu ada yang punya." "Dulu, iya. Sekarang," dia menjawab pelan, "sudah lama tidak ada yang jaga." Aku mengernyit. "Loh, tapi tadi ada termos kopi." Dia tersenyum. "Kamu yakin?" Aku melihat ke arah termos. Termos itu terlihat sangat tua, bahkan seperti berkarat. Aku mulai memperhatikan lebih jelas. Meja kayu di warung itu ternyata penuh debu. Kursi plastik yang kududuki sedikit retak. Dinding papan terlihat lapuk, seperti warung yang sudah lama tidak dipakai. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku menoleh ke arah Rian lagi. "Bang, ini warung sebenarnya masih buka enggak sih?" Dia menjawab tenang. "Sudah lama tutup." Aku langsung berdiri. "Lah, tapi saya tadi bikin kopi di sini." Dia mengangguk. "Iya." Aku mulai panik. "Terus kopi itu dari mana?" Dia tersenyum. Kadang sesuatu masih terlihat ada, meskipun sebenarnya sudah tidak ada. Aku menelan ludah. Aku melihat lagi ke arah cangkir kopiku. Tadi aku yakin kopinya hangat. Sekarang, kopi itu terlihat hitam pekat seperti air kotor. Aromanya juga berubah. Bukan aroma kopi lagi, tapi bau tanah basah. Aku langsung menjauhkan cangkir itu. Ini kopi apa, Bang?" Rian menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Mungkin bukan kopi." Aku merinding. Angin tiba-tiba berhembus masuk ke warung. Debu-debu tipis beterbangan. Lampu kembali berkedip. Dalam cahaya redup itu aku melihat sesuatu di lantai. Di tanah tepat di depan kursi Rian, ada bekas noda hitam yang cukup besar, seperti bekas darah yang sudah lama mengering. Aku menatapnya dengan takut. "Bang, ini apa?" Rian melihat ke lantai, lalu menjawab sangat santai, "Itu tempat aku jatuh kemarin." Aku langsung merasa tubuhku dingin.
Lampu kembali berkedip keras. Ketika lampu redup, aku melihat wajah Rian berubah lagi. Kali ini lebih jelas. Dahinya retak, darah mengalir dari pelipis. Matanya terlihat kosong. Aku langsung mundur beberapa langkah. "Bang, abang." Dia menatapku, lalu tersenyum. Namun senyumnya sekarang terlihat sangat aneh. "Sekarang kamu mulai percaya." Jantungku berdegup sangat keras. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar yakin, pria yang sejak tadi ngopi bersamaku, bukan manusia. Aku mundur beberapa langkah dari meja. Jantungku berdetak sangat keras sampai rasanya seperti mau keluar dari dada. Di depanku, Rian masih duduk di kursinya. Namun sekarang, aku tidak bisa lagi menganggap semua ini sebagai lelucon. Karena aku baru saja melihat wajahnya berubah. Bekas luka di dahinya terlihat jelas. Retakan seperti bekas benturan keras. Darah hitam mengalir tipis dari pelipisnya. Dan matanya terlihat kosong seperti orang yang sudah lama tidak hidup. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini cuma halusinasi, pikirku. Aku menarik napas dalam-dalam. "Bang, abang jangan bercanda gitulah," kataku dengan suara gemetar. Rian menatapku, lalu tersenyum kecil. "Aku tidak bercanda." Suaranya sangat tenang, terlalu tenang. Lampu warung kembali berkedip. Setiap kali lampu redup, wajahnya terlihat semakin mengerikan. Kadang normal, kadang terlihat seperti wajah orang yang baru saja mengalami kecelakaan parah. Aku mulai merasa lututku lemas. Aku mencoba mundur lagi menuju pintu warung. "Bang, saya pulang dulu ya." Rian tidak bergerak. Dia hanya berkata pelan, "Kenapa buru-buru? Saya sudah lama di sini." Dia tertawa kecil. "Kamu baru sebentar." Aku melihat jam di ponselku. Pukul 1 pagi. Aku kaget. Rasanya seperti sudah berjam-jam di warung itu. Padahal waktu terasa berjalan sangat aneh. Aku melangkah lagi ke arah pintu. Namun ketika aku melihat keluar, kabut di jalan malah semakin tebal. Sekarang bahkan motorku hampir tidak terlihat. Aku mulai panik. "Bang, ini kabutnya kenapa makin tebal?" Rian menjawab santai. "Mungkin mereka sedang lewat." Aku menoleh cepat. "Mereka siapa?" Dia tidak langsung menjawab, hanya menatap ke arah jalan. Beberapa detik kemudian dia berkata pelan, "Yang lain." Bulu kudukku langsung berdiri. Tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari luar warung. Suara langkah kaki, seperti ada orang berjalan di jalan. Namun ketika aku melihat keluar, tidak ada siapapun. Kabut hanya bergerak pelan tertiup angin. Aku menoleh kembali ke dalam warung. Rian sekarang sudah berdiri. Aku kaget. Aku tidak melihat kapan dia berdiri dari kursinya. Dia berdiri di samping meja. Tubuhnya terlihat lebih tinggi sekarang. Sedikit membungkuk. "Kenapa kamu takut?" katanya. Aku mundur lagi. "Enggak, cuma kaget." Dia berjalan 1 langkah mendekat. Langkahnya terdengar aneh, seperti tulang yang kaku. Suara itu membuat bulu kudukku merinding. Aku melihat ke lantai lagi. Bayanganku masih ada, namun Rian tetap tidak memiliki bayangan. Aku mulai gemetar. Dia berhenti beberapa langkah di depanku, menatapku dengan mata kosong. "Kamu tahu," suaranya pelan, "tadi waktu kamu datang, aku senang." Aku menelan ludah. "Kenapa?" Dia tersenyum. "Karena sejak kemarin, aku duduk sendirian di sini. Aku merinding hebat." Dia melanjutkan dengan suara yang semakin aneh. "Biasanya orang lewat tidak mau berhenti." Aku mundur lagi. "Tapi kamu berhenti." Dia menatap cangkir kopi di meja. Kita bahkan sempat ngopi bersama. Aku merasa napasku mulai tidak teratur. Lampu warung kembali berkedip keras.
Ketika lampu redup, aku melihat wujudnya berubah lagi. Kali ini jauh lebih jelas. Wajahnya hancur seperti korban kecelakaan. Kulitnya robek, darah mengalir dari dahinya, matanya kosong. Aku hampir berteriak. Lampu kembali terang, wajahnya kembali normal. Ryan menatapku, lalu berkata pelan, "Sekarang kamu sudah tahu kan?" Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan, "Kalau sejak tadi kamu," senyumnya melebar, "sedang ngopi dengan orang yang sudah mati." Jantungku seperti berhenti berdetak, dan saat itu juga, angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam warung. Lampu berkedip sangat cepat, seolah-olah sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi. Angin malam tiba-tiba masuk ke dalam warung dengan sangat kencang. Atap seng bergetar keras. Lampu di atas kepala kami berkedip cepat seperti akan putus kapan saja. Aku berdiri di dekat pintu warung, tubuhku sudah gemetar. Di depanku, Ryan masih berdiri. Namun sekarang posisinya lebih dekat dari sebelumnya. Aku bahkan tidak sadar kapan dia berjalan mendekat. Jarak kami sekarang hanya beberapa langkah. Aku mencoba menenangkan diri walaupun jantungku terasa seperti mau pecah. "Bang, saya benar-benar mau pulang sekarang," kataku dengan suara pelan. Ryan menatapku lama, tatapannya kosong. Lalu dia berjalan pelan kembali ke meja. "Kamu belum selesai," katanya. "Apa maksudnya?" Dia mengambil cangkir kopi yang tadi ada di depannya. Cangkir yang sejak awal tidak pernah berkurang isinya. Dia mendorong cangkir itu ke arahku. "Minum dulu." Aku langsung menggeleng cepat. "Enggak bang, sudah cukup." Dia tersenyum. "Kamu belum minum kopi yang ini." Aku mundur selangkah. "Apa bedanya?" Dia menatap cangkir itu, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang, "Kalau kamu minum kopi ini, kamu bisa tinggal di sini." Aku langsung merinding. "Tinggal?" Dia mengangguk. "Temani aku." Aku mencoba tertawa walaupun suaraku gemetar. "Bang, bercanda abang makin serem." Dia tidak tertawa. "Kamu pikir aku bercanda?" Aku melihat ke arah cangkir itu. Kopi di dalamnya terlihat sangat hitam. Lebih hitam dari kopi biasa. Seperti cairan pekat yang hampir tidak memantulkan cahaya. Aromanya juga aneh. Bukan aroma kopi lagi. Lebih seperti bau tanah basah, bercampur sesuatu yang busuk. Aku menggeleng lagi. "Enggak bang, saya enggak minum." Ryan menatapku lama, kemudian berkata pelan, "Sayang sekali. Kenapa? Kalau kamu minum, kamu tidak akan takut lagi." Aku menelan ludah. "Takut apa?" Dia menjawab dengan suara dingin. "Takut mati." Tubuhku langsung merinding. Angin kembali bertiup keras. Lampu berkedip lagi. Ketika lampu redup, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku hampir tidak bisa bergerak. Tubuh Ryan terlihat retak di beberapa bagian. Seperti tubuh orang yang hancur karena benturan keras. Bahunya terlihat miring, lehernya sedikit bengkok, darah hitam menetes pelan dari pelipisnya. Aku hampir berteriak. Lampu kembali terang, wajahnya kembali normal. Ryan melihat ekspresiku, lalu tertawa kecil. "Kamu sudah melihatnya ya?" Aku tidak menjawab, tanganku sudah sangat dingin. Dia duduk lagi di kursinya. Namun kali ini duduknya terlihat aneh. Seperti tubuhnya kaku. Terdengar suara tulang ketika dia bergerak. Aku menutup mulutku. Ryan mengambil cangkirnya lagi. "Sejak kemarin aku duduk di sini," katanya. Aku menatapnya dengan takut. Sendirian, dia melihat ke arah jalan yang penuh kabut. Tidak ada yang berhenti. Dia kembali menatapku. "Sampai kamu datang." Aku merasa napasku semakin berat. Dia mendorong lagi cangkir kopi itu ke arahku. "Minum." Aku menggeleng keras. "Enggak." Ryan tersenyum. Namun senyum itu sekarang terlihat sangat aneh.
Tidak apa-apa, dia berkata pelan. Kita masih punya waktu. Aku langsung menoleh ke arah jalan. Kabut semakin tebal, seperti sesuatu menutupi seluruh jalan keluar. Aku mulai sadar satu hal yang menakutkan. Sepertinya, aku belum bisa pergi dari tempat ini. Aku masih berdiri dekat pintu warung. Tanganku gemetar, kakiku terasa lemas seperti kehilangan tenaga. Di meja, cangkir kopi hitam yang tadi didorong Rian masih ada di depanku. Kopi itu terlihat sangat pekat, seperti cairan gelap yang tidak wajar. Aku sama sekali tidak berani menyentuhnya. Rian masih duduk di kursinya. Dia menatapku tanpa berkedip, tatapannya kosong. Lalu perlahan dia berdiri lagi. Gerakannya sangat lambat, dan ketika dia berdiri, aku mendengar suara yang membuat tubuhku merinding. Seperti suara tulang yang patah. Tubuhnya terlihat kaku, bahunya miring ke satu sisi. Seolah-olah tulangnya tidak lagi tersusun dengan benar. Aku mundur beberapa langkah. Bang, jangan dekat-dekat. Rian berjalan satu langkah ke arahku. Langkahnya berat, setiap langkah mengeluarkan suara retakan. Lampu warung kembali berkedip. Ketika lampu redup, aku melihat wujudnya berubah lagi. Dan kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Wajah Rian terlihat hancur seperti korban kecelakaan parah. Dahinya retak, kulit di pelipisnya robek, darah hitam menetes perlahan, matanya kosong, seperti lubang gelap. Aku hampir tidak bisa bernapas. Lampu kembali, terang, wajahnya kembali normal. Namun aku tahu sekarang, yang kulihat tadi bukan halusinasi. Rian berhenti beberapa langkah dariku. Dia menatapku dengan senyum aneh. Kamu sudah lihat sekarang. Aku menelan ludah. Abang, sebenarnya siapa? Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar serak dan berat. Bukannya tadi sudah kubilang. Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan pelan. Aku orang yang mati di sini kemarin. Jantungku berdetak sangat keras. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang masuk ke dalam warung. Debu di lantai beterbangan. Lampu kembali redup. Kabut dari luar perlahan masuk ke dalam warung. Suasana menjadi sangat dingin. Rian menatap ke arah jalan, lalu berkata dengan suara pelan, "Kadang orang yang mati tidak langsung pergi." Aku tidak berani bergerak. Dia melanjutkan, "Ada yang masih menunggu." "Menunggu apa?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia menatapku. "Teman." Bulu kudukku langsung berdiri. Dia menunjuk ke arah kursi di depanku. "Kamu duduk di sana sejak tadi." Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan dengan suara pelan, "Di tempat aku terakhir duduk sebelum jatuh dari motor." Aku melihat ke lantai. Di bawah kursi itu ada bekas noda hitam besar, seperti bekas darah yang sudah kering. Tubuhku langsung merinding hebat. Rian kemudian menoleh ke arahku lagi. "Sejak kemarin aku menunggu." Dia tersenyum. "Untung kamu berhenti di warung ini." Aku mulai panik. Aku cuma mau ngopi." Dia mengangguk. "Iya." Lalu dia berkata dengan suara yang lebih pelan, "Tapi kadang orang datang ke tempat seperti ini bukan karena kebetulan." Aku mundur lagi. Lampu warung berkedip lebih cepat. Kabut semakin tebal. Angin berputar di dalam warung. Aku merasa seperti terjebak di tempat yang bukan dunia manusia. Rian mendekat satu langkah lagi. Wajahnya kembali berubah. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas. Wajah korban kecelakaan, retak, berdarah, matanya kosong. Dia menatapku sambil tersenyum, lalu berkata dengan suara serak, "Sekarang, tinggal kita berdua di sini." Jantungku hampir berhenti berdetak, karena untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin aku tidak akan pulang malam ini. Aku berdiri terpaku di dekat pintu warung. Kabut tebal sudah masuk sampai ke dalam warung.
Udara terasa sangat dingin, seperti berada di dalam ruangan ber-AC yang terlalu dingin, padahal ini hanya warung kecil di pinggir jalan. Di depanku, Rian masih berdiri. Tubuhnya terlihat semakin aneh, bahunya miring, lehernya sedikit bengkok, seperti tubuh orang yang tulangnya sudah tidak tersusun dengan benar. Aku mencoba mundur perlahan, namun kakiku seperti berat, seolah-olah lantai warung menahanku untuk tidak pergi. Rian menatapku tanpa berkedip, matanya terlihat kosong, seperti lubang gelap yang dalam. "Kenapa kamu takut?" katanya pelan. Aku mencoba menjawab walaupun suaraku gemetar. Siapa yang gak takut kalau lihat abang begitu?" Dia tertawa kecil, namun tawanya tidak seperti manusia. Lebih seperti suara napas berat yang dipaksakan keluar. Suara itu membuat bulu kudukku berdiri. Lampu warung berkedip lagi. Ketika lampu redup, aku melihat wajahnya berubah semakin parah. Wajah korban kecelakaan, dahinya retak besar, kulit di pipinya robek, darah hitam mengalir dari pelipis sampai ke lehernya. Lampu kembali terang, wajahnya normal lagi. Namun sekarang aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihatnya. Rian kemudian berjalan pelan ke arah meja. Setiap langkahnya masih terdengar suara tulang retak. Dia berhenti di depan kursinya, lalu menunjuk ke lantai. "Lihat itu." Aku menatap ke arah yang dia tunjuk. Di tanah tepat di depan kursi itu terlihat bekas noda darah kering. Warnanya gelap, seperti sudah lama ada di sana. "Itu tempat aku jatuh," kata Rian. Aku menelan ludah. Dia melanjutkan, "Motorku terpeleset di tikungan." Dia menunjuk ke arah jalan di depan warung. "Kepalaku terbentur batu di situ." Aku merasa perutku mulai mual. Dia kembali menatapku. Tahu hal paling aneh setelah mati? Aku menggeleng pelan. Dia tersenyum. "Kita masih bisa mengingat semuanya." Aku tidak menjawab. Tiba-tiba angin berputar kencang di dalam warung. Debu-debu berterbangan. Kabut semakin tebal. Lampu berkedip sangat cepat. Suasana warung berubah menjadi sangat gelap. Seolah-olah cahaya tidak lagi cukup untuk menerangi tempat itu. Aku mendengar sesuatu dari luar. Suara seperti bisikan, pelan, banyak, seperti ada orang berbicara di kejauhan. Aku melihat ke arah jalan, namun yang terlihat hanya kabut. "Jangan lihat keluar," kata Rian tiba-tiba. Aku menoleh ke arahnya. "Kenapa?" Dia menjawab pelan. "Karena mereka juga sedang melihatmu." Tubuhku langsung merinding hebat. Rian kemudian tertawa lagi. Tawa yang lebih keras dari sebelumnya. Tawa itu bergema di dalam warung kecil itu. Aku merasa kepalaku pusing. Dia berjalan mendekat lagi. Sekarang jaraknya hanya 1 langkah dariku. Aku bisa melihat wajahnya dengan sangat jelas. Dan kali ini, wajahnya tidak berubah kembali normal. Aku melihat wajah korban kecelakaan itu secara jelas. Kulit robek, darah kering, matanya kosong. Dia menatapku sambil tersenyum. "Sudah hampir pagi," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan, "Biasanya sebelum pagi, selalu ada satu hal terakhir." Aku menelan ludah. Apa itu?" Dia menunjuk ke arah cangkir kopi hitam di meja. "Kopi terakhir." Jantungku berdetak sangat keras. Dia berkata lagi dengan suara pelan, "Kalau kamu minum itu, kamu tidak akan takut lagi." Aku langsung menggeleng keras. "Enggak." Rian tersenyum. Namun senyum itu sekarang terlihat sangat menyeramkan. Dia berkata pelan, "Tidak apa-apa." Lalu dia menatap ke arah langit yang mulai sedikit terang. Sebentar lagi, semuanya selesai. Aku tidak tahu maksudnya, namun aku punya firasat buruk. Bahwa dalam 1 jam lagi, sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi. Aku masih berdiri di dalam warung. Tubuhku gemetar.
Di depanku, Rian masih berdiri dengan wajah yang mengerikan. Luka di dahinya terlihat jelas, darah hitam mengering di pelipisnya. Lampu warung masih berkedip pelan. Kabut di luar perlahan mulai menipis. Langit di kejauhan terlihat mulai berubah warna. Tanda bahwa pagi hampir datang. Rian menatap ke arah langit yang mulai terang. Lalu dia berkata pelan, "Sudah hampir selesai." Aku menelan ludah. Apa yang selesai?" Dia tidak menjawab, hanya menatap ke arah cangkir kopi hitam di atas meja. "Kamu tidak mau minum kopi itu?" Aku langsung menggeleng keras. "Enggak." Dia tersenyum tipis. "Bagus." Aku terdiam. Aku tidak menyangka dia akan mengatakan itu. Rian kemudian berjalan pelan kembali ke kursinya. Suara tulang retak masih terdengar setiap kali dia bergerak. Dia duduk, lalu menatapku lagi. "Kamu beruntung, beruntung." Dia mengangguk. Banyak orang tidak sadar saat mereka sudah hampir mati. Aku merinding. "Maksud abang apa?" Rian menunjuk ke arah jalan di depan warung. "Kemarin aku juga duduk di warung ini." Aku menatapnya. Dia melanjutkan, "Aku minum kopi, sama seperti kamu." Aku tidak bergerak. Dia berkata lagi, "Setelah itu aku naik motor." Dia menunjuk ke arah tikungan dekat pohon besar. "Dan di sana aku jatuh." Aku menelan ludah. Angin pagi mulai terasa. Kabut perlahan menipis. Langit semakin terang. Rian menatap ke arah luar warung. Lalu berkata dengan suara pelan, "Sekarang waktuku habis." Aku tidak mengerti. Apa maksudnya? Dia menatapku untuk terakhir kalinya. Wajahnya perlahan berubah lagi menjadi wajah korban. Kecelakaan, namun kali ini tidak menakutkan. Lebih seperti wajah seseorang yang sangat lelah. Dia tersenyum kecil. "Terima kasih sudah menemani." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok dari kejauhan. Kuyuk. Saat suara itu terdengar, lampu warung langsung mati. Kabut di dalam warung menghilang. Dan ketika aku melihat ke depan lagi, Rian sudah tidak ada, kursinya kosong, cangkir kopi di depannya juga hilang. Aku berdiri beberapa detik, masih mencoba memahami apa yang terjadi. Lalu aku keluar dari warung. Sekarang jalan sudah terlihat jelas. Kabut sudah hilang, motorku juga terlihat normal. Namun ketika aku menoleh kembali ke arah warung, aku langsung terkejut. Warung itu terlihat sangat tua dan terbengkalai. Papan kayunya lapuk, kursinya rusak, mejanya penuh debu, seperti sudah lama tidak digunakan. Aku merinding. Tiba-tiba beberapa warga desa berjalan di jalan itu. Salah satu dari mereka melihatku. "Mas ngapain di situ?" Aku menjawab pelan, "Ngopi tadi malam." Warga itu langsung terlihat bingung. "Ngopi?" Aku menunjuk ke warung. "Iya, di situ." Warga itu saling melihat. Lalu salah satu dari mereka berkata pelan, "Warung itu sudah tutup hampir setahun." Tubuhku langsung dingin. Aku menelan ludah. "Tapi tadi saya ngobrol sama orang." Warga itu bertanya, "Orang pakai jaket hitam?" Aku langsung kaget. "Iya." Wajah warga itu berubah pucat. Dia berkata pelan, "Itu Rian." Aku menatapnya. Warga itu melanjutkan, "Dia kecelakaan di tikungan itu." Dia menunjuk ke arah pohon besar. "Kemarin malam." Aku langsung menoleh ke arah warung lagi. Warung itu sekarang benar-benar kosong. Tidak ada meja, tidak ada cangkir, tidak ada kopi. Namun ketika aku melihat ke tanah di depan warung, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Di tanah, masih ada bekas noda darah kering. Dan tepat di sampingnya, terlihat satu bekas lingkaran seperti tempat cangkir kopi pernah diletakkan. Seolah-olah, malam tadi aku benar-benar ngopi bersama orang yang sudah mati.
Itulah cerita horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.